warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lasira Aprilia, NIM 2010404009 dari lokal teknis biologi. Di sini saya menjelaskan tentang faktor lingkungan. Adapun pembahasannya yaitu hubungan organisme dengan lingkungan, yang kedua iklim, dan yang ketiga tanah. Hubungan organisme dengan lingkungan, yang pertama, setiap makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Tak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama dinamakan simbiosis. Adapun simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komunalisme, dan simbiosis paratisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan tanaman bunga, kerbau dengan burung jalak. Selanjutnya simbiosis komunalisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora, hubungan anemon laut dengan ikan badut, dan hubungan antara tanaman bambu dan pohon besar. Selanjutnya, simbiosis paratisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya kutu yang hidup di tubuh hewan, bunga rafflesia yang hidup di tumbuhan inangnya. Selanjutnya, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata berdasarkan lamanya waktu untuk lokasi tertentu di bumi atau planet lain. Adapun beberapa pengertian iklim menurut para ahli, antara lain menurut World Climate Conference tahun 1979, iklim merupakan kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang dan secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya. Yang kedua, menurut Glenn T. Triwarta tahun 1980, iklim merupakan konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsur-unsur atmosfer di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Menurut Gibbs tahun 1978, peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin, kelembapan yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Selanjutnya, unsur-unsur iklim. Yang pertama, penyinaran matahari. Matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sama dan menjadikan sumber energi utama di bumi. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara dan sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Yang ketiga, kelembapan udara atau humidity. Humidity adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya adalah higrometer. Selanjutnya, awan. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil yang dilapiskan atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Selanjutnya, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Dan terakhir, angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekan rendah atau minimum. Selanjutnya, tanah. Tanah dalam bahasa Yunani yaitu pedon dan bahasa Latin solum adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Adapun manfaat tanah yaitu manfaat tanah bagi kehidupan manusia antara lain tanah sebagai lahan, bahan baku industri, dan sumber energi. Yang pertama, tanah sebagai lahan dimanfaatkan untuk pemukiman, lahan industri, lahan pertanian, dan lain-lain. Kedua, tanah sebagai bahan mentah industri antara lain tanah liat, lempung bahan pembuatan gerabah, bahan baku semen, bahan bangunan atau genteng bata, lumpur untuk pengeboran minyak, dan cetakan pengecoran besi. Selanjutnya, tanah sebagai sumber energi. Tanah gambut merupakan salah satu sumber energi alternatif. Daerah persebaran tanah gambut di Indonesia terdapat di Sumatera Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Dan yang terakhir, fungsi umum tanah. Yang pertama, tempat tumbuh
habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung dan tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman. Yang kelima, lokasi pembangunan sebagai infrastruktur seperti bangunan rumah, kantor, supermarket, jalan, terminal, stasiun, dan bandara. Selanjutnya, sebagai tempat berdiri tegaknya dan bertumbuhnya sebuah tanaman. Dan yang terakhir, fungsi yang selanjutnya yaitu untuk penyediaan dan gudangnya air bagi suatu tanaman.